teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rizky Manunggo di pemaparan sekaligus sharing apa yang saya ketahui tentang bagaimana cara melegalitas usaha. Jadi semua kegiatan itu ada aturannya, ada hukumnya. Jadi dalam segi bidang usaha pun harus ada legalitas hukum. Jadi tidak semata-mata harus berusaha itu dengan cara yang ilegal, seperti tidak membuat surat izin, nama usaha yang tidak jelas. Itu akan sangat berdampak besar sekali bagi keberlangsungan usaha kita, apalagi untuk jangka panjang, teman-teman sekalian. Jadi agar usaha kita ini tetap bertahan dan dapat melangkah ada progres gitu ya, tanpa gangguan dari instansi-instansi lain yang atau aparat-aparat hukum yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha kita, maka kita harus mengurus surat izin. Jadi usaha kita ini dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh payung hukum, teman-teman sekalian. Nah, di sini kita akan sharing, tidak usah berlama-lama ya teman-teman. Jadi kita akan sharing legalitas usaha itu apa. Jadi gitu. Mungkin kalau teman-teman sudah sering mendengar apa itu PT, apa itu CV, gitu kan. Kita akan membahas nanti apa itu perbedaan PT, apa itu CV, serta legalitas yang harus dimiliki baik untuk perusahaan berbadan hukum ataupun perusahaan yang tidak berbadan hukum. Jadi di sini kita tekankan bahwa teman-teman sekalian, perusahaan yang tidak berbadan hukum itu bukan berarti dia tidak dipayungi hukum. Ada, tapi kekuatannya itu tidak sekuat yang dikatakan tadi yang berbadan hukum tadi ya. Jadi tetap legal tapi dia tidak berbadan hukum. Jadi apa itu legalitas usaha? Jadi secara umum legalitas usaha ini adalah perizinan usaha yang sah secara hukum terhadap segala kegiatan usaha yang dijalankan beserta semua elemen yang terlibat di dalamnya. Nah, jadi di sini ada izin yang ditafsirkan sebagai dispensasi dan larangan. Jadi kalau tidak punya izin ya berarti kita ilegal gitu kan, bukan legal. Nah, jadi fungsinya ini adalah legalitas usahanya untuk melindungi usaha dari gangguan eksternal dan hukum dari penertiban yang dilakukan oleh penegak hukum dan pemerintah setempat. Jadi teman-teman sekalian, jadi ada bagi perusahaan itu, jadi ada izin usaha ini ada bisa dibagi dua, yaitu izin usaha mikro kecil ya. Jadi perusahaan ini sudah ada tertera di Undang-Undang tahun 1982. Jadi teman-teman sekalian, perusahaan ini adalah bentuk usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah NKRI. Nah, jadi teman-teman sekalian, perusahaan ini sudah lama, undang-undangnya sudah ditetapkan. Jadi dari tahun 1982 itu sudah ada gitu kan. Nah, jadi pembentukan perusahaan dagang di Indonesia ini sudah tertera juga di Kemenkumham itu tahun 2018, jadi nomor 17 gitu kan. Nah, pasal 5 Permenkumham 17 tahun 2018 menyebutkan bahwa pengajuan nama CV, firma, dan persekutuan perdata diajukan kepada Menteri melalui sistem administrasi badan usaha. Jadi teman-teman sekalian. Nah, dan juga Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007. Jadi Undang-Undang PT ini sudah ada dari tahun 2007 itu tentang perseroan terbatas. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini kita sudah masuk ke lebih dalam lagi. Jadi perusahaan itu ada dua, ada perseorangan, ada badan usaha. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi kalau badan usaha komersil atau perusahaan yang memang dipunyai oleh seorang pengusaha seperti UKM atau BUMS ini, itu adalah perseorangan. Lalu untuk badan usaha adalah sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha atau perusahaan. Jadi ada banyak pembagian, ada komisaris, ada direktur gitu-gitu. Itu badan usaha.
Jadi kita akan selanjutnya itu membahas manfaat legalitas usaha. Jadi apa saja manfaat legalitas usaha, teman-teman? Jadi ini adalah sarana perlindungan hukum. Jadi usaha kita nih aman gitu kan, tanpa gangguan dari preman, dari aparat negara yang meminta surat-surat legalitas bahwa kita ini sudah berbadan hukum. Jadi aman sekali. Dan sarana promosi. Jadi sarana promosi ini yang kedua ini penting, teman-teman. Jadi kalau kita sudah punya PT, untuk sarana promosi ini bahwa orang tuh melihat, wah ini bukan main-main nih kalau udah ada PT ataupun CV, berarti ini dipayungi oleh hukum. Dan apalagi jika nama perusahaannya ini besar, profit, wah itu lebih keren lagi, teman-teman. Dan kita ini menunjukkan bahwa kita ini memiliki PT atau CV ini memiliki bukti bahwa kita ini taat akan hukum. Jadi nggak semena-mena kita buat perusahaan itu nggak jelas gitu kan hukumnya. Nah, dan kalau kita sudah terdaftar di kementerian ataupun di Kejaksaan Tinggi, itu mempermudah mendapatkan suatu proyek, teman-teman. Jadi kalau kita itu perusahaan yang bergerak di bidang proyek, ini akan mempermudah sekali, teman-teman, membantu sekali jika kita ini legalitasnya itu jelas, dan mempermudah pengembangan usaha, teman-teman. Jadi bisa pokoknya perusahaan kita ini jadi berkembangnya itu lebih bagus gitu, lebih jelas. Teman-teman sekalian, keuntungan berbadan hukum ini bagi pelaku usaha adalah melindungi kepentingan usaha dari penyimpangan, memudahkan mengambil tindakan, melindungi konsumen. Bagi konsumen, memiliki perlindungan hukum, memiliki keselamatan hukum, teman-teman. Sedangkan yang tidak berbadan hukum bagi pelaku usaha lebih mudah memperoleh dana dari pihak luar, sedangkan tanggung jawab dilimpahkan pada pihak aktif dan pasif. Nah, ini perbedaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, PT dan CV. Sedangkan bagi konsumen memudahkan mengurus surat menyurat. Nah, jadi teman-teman, untuk CV dan PT ini ada kelebihan, ada kekurangan semua, teman-teman. Kalau untuk PT, teman-teman, ini memang memiliki payung hukum yang lebih kuat, begitu. Nah, karena memiliki payung hukum yang lebih kuat, teman-teman, jadi untuk kepengurusan surat-surat itu jelas lebih lama dan lebih sulit dalam pengurusan untuk mendaftarkan perusahaan kita ini tadi. Nah, sedangkan untuk CV ini memiliki kelebihan kekurangan juga, teman-teman. Jadi nggak semata-mata CV ini banyak kekurangannya, enggak. Nah, untuk CV ini kelebihannya dulu, teman-teman, kita bahas. Untuk kelebihan CV ini adalah biaya untuk mendaftarkannya lebih murah, jelas, karena terdaftar di payung hukum yang tidak sekuat PT tadi, teman-teman. Jadi hanya di Kejaksaan Tinggi daerah saja yang terdaftar CV kita. Dan harga untuk mengurus surat-surat CV ini tergolong jauh lebih murah, teman-teman. Itu sudah jelas, teman-teman. Sedangkan untuk jadi ini tetap legal, CV ini tetap legal, tetapi kurang kuat dalam badan hukum dan ini tidak eksklusif, teman-teman, CV. Jadi jika di Palembang ini banyak nama CV itu misal CV Bangun Jaya, tapi di daerah lain juga ada CV Bangun Jaya, ini jelas CV Bangun Jaya ini boleh-boleh saja digunakan, sah-sah saja digunakan di seluruh Indonesia. Mau 2.000 mau 3.000 merek CV Bangun Jaya ini boleh sekali. Sedangkan untuk PT, untuk eksklusivitasnya lebih tinggi, teman-teman. Harus memiliki nama yang eksklusif. Jadi satu-satunya itu harus nama perusahaan kita. Nggak boleh kita buat nama perusahaan yang sudah ada. Nah, itu nggak boleh, teman-teman. Karena jadi kita harus mencari dulu, teman-teman. Jadi mencari nama PT yang belum digunakan di Indonesia ini, baru kita daftarkan PT kita ini. Jadi nggak bisa banyak-banyak, namanya harus satu gitu, eksklusif. Jadi
dari segi kekuatan hukum dia lebih kuat dari CV yang tidak berbadan hukum. Lalu untuk eksklusifnya tadi jelas, nama PT kita cuma satu-satunya di Indonesia. Keren bukan? Nah, tetapi untuk pengurusannya tadi sudah saya jelaskan, untuk PT lebih mahal dan lebih lama. Jelas itu. Dan CP itu cepat, mungkin 2 hari atau 1 minggu lah paling lambat itu sudah jadi surat menyuratnya tadi. Sedangkan untuk CP itu sangat lama, ya teman. Kira-kira begitu. Jadi intinya jelas memiliki kelebihan kekurangan teman-teman untuk PT dan CV ini. Jadi tergantung kalian itu mau membuat perusahaan di bidang apa, dan budgetnya beberapa. Jadi PT ini juga teman-teman, ini untuk kepengurusannya itu jauh lebih rumit, tapi lebih kuat gitu. Jadi untuk kepengurusan misal gitu ya, kepengurusan komisaris, direktur, manajer, supervisor itu dibagi lagi lebih kompleks gitu ya, lebih kompleks untuk PT. Sedangkan CV itu cuma terbagi ada 2 teman-teman. Untuk CV ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, jadi teman-teman, untuk PT ini dia untuk pembiayaannya itu menggunakan sistem saham teman-teman. Jadi investor gitu kan. Jadi kalau misalnya terjadi kerugian juga, kepengurusannya ini aman teman-teman. Untuk PT, harta kekayaannya itu nggak terkuras teman-teman. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan harta kekayaan dari manajer-manajer, supervisor, nggak ada urusan. Jadi misalnya berapa biaya yang investor masukkan ke PT perusahaan ini, ya biaya itu yang hilang jika perusahaan rugi. Nah, sedangkan CP teman-teman, jadi jika sekutu pasif atau jika perusahaan kita bermasalah, maka sekutu-sekutu ini tadi akan mengalami kerugian yang sangat besar teman-teman. Jika perusahaan itu merugi. Nah, apa saja kerugiannya? Sekutu bisa kepemilikan mobil, motor, rumah yang dimiliki oleh sekutu-sekutu yang memiliki CV, yang mengurus CV ini, itu akan disita. Jadi sangat-sangat timpang sekali gitu ya, timpang sekali teman-teman. Nah, jadi itu kira-kira perbedaan dan perbandingan ya teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman mau membuat perusahaan ini, mau mengambil PT atau CV nih teman-teman, itu bisa kalian simpulkan sendiri dan bisa kalian komunikasikan dengan rekan-rekan sejawat kalian yang ingin mendirikan PT atau CV. Jadi kira-kira perusahaan kita ini bergerak di bidang mana dan fokus ke arah mana. Lalu untuk payung legalitas hukumnya ini gimana gitu kan. Nah, itu bisa kalian simpulkan dan pilih sendiri teman-teman. Jadi untuk saran saya, jika kalian memiliki, kan namanya kita membuka usaha itu harus siap gitu ya, berani. Jadi menurut saran saya, buat PT saja teman-teman dari CV, lebih banyak kelebihan, kekuatan payung hukumnya kuat, dan kalian aman teman-teman. Tapi ya itu tadi, harus melaporkan keuangan kita tiap per tahunnya, itu harus dilaporkan ke negara. Tapi nggak apa-apa, daripada CV tadi kan masih banyak kekurangannya dan mengerikan jika perusahaan ini bermasalah teman-teman bagi negara. Kira-kira begitu. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kira-kira sampai di sini dulu perbincangan kita pada hari ini, diskusi kita. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di lain waktu. Saya Muhammad Rifki Marullah mengucapkan sampai jumpa.